Di Hari Pers Nasional, tepatnya di tanggal 9 Februari 2022, saya akan mengundang ada Bapak Dr. Alem Febrisoni SOS MSI yang merupakan pakar komunikasi dari Universitas Hasanuddin Makassar dan juga merupakan former Ketua KPID Sulawesi Selatan. Selamat sore Bang Soni, apa kabar sore hari ini? Saya panggil Bang aja, biasanya anak-anak jurnalis kayak gitu Bang. Ya, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore, Pers Radio. Iya, apa kabar sore hari ini Bang Soni? Alhamdulillah sehat, cuaca cerah, dan saya minta maaf sebelumnya saya lagi perjalanan, tapi mudah-mudahan sinyal saya bagus. Semoga ya. Hari ini kan Hari Pers Nasional dan Bang Soni juga kita ketahui bahwa merupakan pakar komunikasi, sempat juga tentunya bersama-sama dengan anak-anak pers di KPID seperti itu. Bang Soni, kita mau tahu di zaman digital ini kan tentunya saingan media mainstream ini seperti radio, televisi, ya kan, kemudian koran itu luar biasa besarnya. Tapi tentu saja masih ada peluang buat kita media-media mainstream seperti ini. Menurut Bang Soni sendiri melihat peluang media kedepannya ini di tengah gempuran media digital seperti apa Bang? Ya, ini menjadi sebuah wacana yang sangat menarik. Saya kira di Kendari juga ini pembicaraan khusus juga dari beberapa teman-teman pers sebetulnya yang saya pantau hari ini. Mereka sudah membuatkan beberapa resume tentang proses digitalisasi yang terjadi. Tetapi saya mau berkomentar begini. Teman-teman yang berada di mainstream sebetulnya tidak perlu merasa was-was dan sebagainya, karena yang dibutuhkan dalam proses digitalisasi ini kan hanya platform saja, tetapi perilaku yang diberikan atau yang disampaikan dalam menyebarkan informasi itu akan tetap sama. Artinya praktik-praktik pers ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, masalah yang terbesar sekarang adalah bagaimana membuat proses netizen ini yang terlalu banyak dalam proses penyebaran informasi ini bisa terfilter, bisa tersaring oleh memang betul-betul teman-teman yang berada pada wilayah pekerjaannya sebagai jurnalis, sehingga masyarakat akhirnya akan bisa menentukan kemana dia merujuk informasi yang secara ketepatan, secara kedekasan dan secara kualitas itu mereka peroleh. Jadi saya tidak menganggap, harusnya kita tidak menganggap ini sebagai sebuah ancaman, tetapi ini menjadi peluang yang lebih besar teman-teman pers, teman-teman jurnalis untuk memiliki peluang dan potensi yang lebih banyak ke depan. Oke. Gitu. Oke, ini menurut Bang Soni sendiri peluang ini apakah memang bisa menjadi apa ya? Kalau bisa dibilang menjadi salah satu sarana buat jurnalis lokal yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Iya, akhirnya kan kita tidak berbicara lagi sebuah benteng pusat dan daerah, ya, karena ini sudah, kalau kita bicara digital ini sudah borderless, tidak ada lagi pusat daerah, sehingga teman-teman pers daerah pun sebetulnya bisa menasional dan bahkan bisa mendunia. Tinggal bagaimana kita mengupgrade diri kita menjadi kualitas yang lebih baik, sehingga informasi yang kita kemas itu menjadi sesuatu yang menjadi wacana nasional, bisa menjadi wacana internasional, yang kemudian itu akan berpusat di Makassar. Oke, sempat tadi Bang Soni singgung soal bagaimana mengupgrade gitu kan kemampuan atau kompetensi dari teman-teman jurnalis yang ada di Sulawesi Selatan ini. Nah, kalau menurut Bang Soni Soni sendiri seperti apa ini? Upgrade-nya harus seperti apa? Apakah ada ruang-ruang yang disediakan oleh Sulawesi Selatan untuk para jurnalisnya? Yang pasti pertama kita harus membuka diri. Kita tidak boleh tertinggal dalam konteks teknologi. Kita harus melihat kemana arah pengembangan pola informasi yang terjadi, dan kemudian kita membuat relationship. Karena dengan relationship itu akan membuka berbagai macam peluang, terutama mungkin partisipasi pemerintah daerah di dalam memberikan amunisi baru kepada teman-teman pers untuk bisa lebih mengupgrade diri mereka gitu loh. Karena siapa lagi yang akan berpikir tentang terhadap mereka. Oke, jadi dibutuhkan juga bantuan ya dari atau mungkin juga pemerintah ini harus ikut langsung juga untuk membantu para jurnalis-jurnalis yang ada di Sulawesi Selatan ini untuk tumbuh lebih baik lagi ke depannya. Nah, kepada teman-teman pers untuk bisa mengakses informasi lebih baik, kemudian
membantu mungkin teman-teman dari pemerintah daerah untuk mensuarakan apa yang menjadi sebuah prestasi-prestasi yang gemilang untuk disebarkan dan dikemas menjadi sebuah informasi yang bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Oke. Tadi sempat Bang Sony singgung juga, ini kan katanya sudah tidak ada lagi antara ada media pusat, ada media nasional, media di lokal gitu. Tapi kan walaupun seperti itu, Bang Sony, seperti kita tahu, warga masyarakat kalau kita tanya tahu TV ini, TV lokal, TV mereka masih mengkotak-kotakan seperti itu, Bang Sony. Nah, kita pengen tahu juga bagaimana eksistensi media, terutama media di Sulawesi Selatan ini agar bisa bersaing dengan media nasional seperti itu. Ya, pertama karena kalau kita berbicara dalam konteks informasi, khususnya mungkin informasi penyiaran, kalau kita bicara radio dan televisi, memang masalahnya adalah radio dan televisi ini adalah media broadcasting yang padat modal, membutuhkan kekuatan di dalam proses produksi-produksi mereka. Tetapi jangan salah, yang informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat itulah informasi yang paling dekat dengan mereka. Saya sangat yakin masyarakat Sulawesi Selatan ini tidak begitu membutuhkan informasi-informasi yang berasal dari Jakarta misalnya, karena mereka sangat membutuhkan informasi-informasi yang berada di dekat mereka, khususnya dari stasiun-stasiun TV lokal, radio lokal, media online lokal. Nah, tinggal bagaimana mengemas pesan-pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat itu memang akhirnya bisa juga memiliki kelas yang sama dengan teman-teman yang sudah leading lebih dahulu gitu. Oke, baik. Nah, terakhir Bang Sony, gebrakan yang harus dilakukan oleh media-media mainstream seperti radio, TV, dan koran agar tidak tergerus zaman ke depannya. Oke, kalau saya sih cuma satu yang harus dilakukan, yaitu berani melawan sebuah hal yang bersifat normatif. Kita harus berpikir out of the box. Berpikir apa yang kira-kira belum tersampaikan lewat media sosial, lewat disrupsi informasi yang begitu banyak saat ini, kemudian kita mengemasnya menjadi sesuatu yang baru, yang kemudian itu akan menjadi sebuah tren yang akan bisa dijadikan konsumsi informasi yang bisa rutin yang terjadi di Sulawesi Selatan. Baik. Terakhir, Bang Sony, harapannya untuk para jurnalis yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, harapan saya besar karena secara kita berbicara secara sejarah sebetulnya jurnalis-jurnalis Sulawesi Selatan ini bukan jurnalis kaleng-kaleng. Jurnalis Sulawesi Selatan adalah jurnalis yang memiliki kapasitas dan memiliki kompetensi yang sangat baik, itu sudah diakui secara nasional. Siapa yang bersuara lantang itu kebanyakan dari teman-teman Sulawesi Selatan, dan saya kira tetap dipertahankan karena kita tidak boleh meninggalkan kebenaran dalam persoalan informasi, kabarkan kebenaran dan buat masyarakat menjadi paham siapa yang benar dan siapa yang salah dalam aspek informasi yang berkembang saat ini. Baik, terima kasih banyak Bang Sony atas waktunya sore hari ini, dan semoga di Hari Pers ini jurnalis-jurnalis Sulawesi Selatan lebih baik ke depannya dan bakalan tumbuh lagi jurnalis-jurnalis baru, Bang Sony. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih. Dan Selebis People, itu dia narasumber kami, ada Dr. Alem Febri Sony, SOS MSI, pakar komunikasi Universitas Hasanuddin, dan juga merupakan former ketua KPID Sulawesi Selatan di hari ini, Hari Pers Nasional 9 Februari 2022. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali lagi.